Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnaningsih, asal instansi dari SMA Negeri 1 Bojong Soang. Pada saat ini akan melamporkan IKI bulan Februari. Sejalan dengan visi misi SMA Negeri 1 Bojong Soang, diantaranya yaitu mewujudkan pembelajaran efektif, demokratis, inovatif, dan menyenangkan. Sejalan juga dengan visi misi Provinsi Jawa Barat, yaitu terwujudnya Jawa Barat juara lahir dan batin dengan inovasi dan kolaborasi. Baik, untuk saat ini saya akan membahas mengenai 8 tipe kecerdasan yang diungkapkan oleh Howard Gardner, yaitu multiple intelligence, yang tentunya multiple intelligence ini adalah kecerdasan yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, multiple intelligence atau lebih dikenal dengan kecerdasan majemuk, diantaranya ada verbal linguistik, lalu kecerdasan musik, intrapersonal intelligence, kecerdasan visual spasial, kecerdasan logika matematik, kecerdasan fisik, kecerdasan sosial, dan natural intelligence. Apakah itu semua yang disebutkan? Nah, di sini seperti misalnya kecerdasan intrapersonal intelligence atau kecerdasan pribadi. Nah, di sini Anda memiliki ciri-ciri yang mandiri, lebih suka menyendiri, suka membaca buku-buku autobiografi orang-orang terkenal, suka menulis buku harian, gitu ya. Lalu di situ juga ada untuk orang yang memiliki kecerdasan pribadi, biasanya karir yang cocok untuk Anda adalah seorang penulis, seorang penasihat, psikolog, psikiater, ataupun peneliti. Nah, di sini juga ada tips dan strategi untuk meningkatkan kecerdasan intrapersonal bagi Anda, ya. Nah, selanjutnya, apa itu kecerdasan fisik atau bodily kinesthetic intelligence? Di sini biasanya Anda memiliki ciri-ciri yang selalu bergerak aktif, ya, mengerti dan punya kesadaran untuk hidup sehat, suka mengekspresikan emosi lewat gerakan tangan atau tubuh, suka berkomunikasi sambil mengekspresikan gerakan tangan atau tubuh. Lalu juga orang yang memiliki kecerdasan fisik juga suka menyentuh bagian tubuh lawan bicara saat berbicara untuk lebih meyakinkan tentunya. Selanjutnya juga bersifat kreatif dan sering memunculkan ide-ide baru saat berolahraga atau saat melakukan aktivitas lainnya. Lalu lebih suka juga melakukan olahraga kegiatan fisik pada saat sedang stres. Lalu suka trial and error atau praktik langsung apabila sedang mengerjakan suatu hal. Dan biasanya orang yang memiliki kecerdasan fisik ini tidak betah duduk berlama-lama sehingga kelihatan gelisah apabila saat aktivitas yang membutuhkan waktu duduk yang lama seperti lagi rapat atau lagi seminar. Selanjutnya untuk orang yang memiliki kecerdasan secara sosial atau social intelligence biasanya memiliki ciri-ciri ramah dan banyak senyum, memiliki punya banyak teman dan relasi, rajin menjalin relasi baru dengan orang lain, banyak mempunyai teman dekat, menikmati kebersamaan dengan orang lain atau satu kegiatan keramaian misalnya, lalu mampu bekerja sama dengan orang lain, dan biasanya dia lebih menyukai diskusi ya dengan sesamanya. Nah, selanjutnya untuk orang yang memiliki kecerdasan musik atau musical intelligence, biasanya dia memiliki ciri-ciri suka mendengarkan musik apa saja dan di mana saja, suka mengkoleksi CD atau kaset musik ya,
pada zaman dulu. Kalau sekarang mungkin lebih sering melihat playlist ya. Suka bersenandung musik di mana saja dan kapan saja, dan biasanya dia bisa memainkan salah satu atau beberapa alat musik. Juga biasanya dia bisa mengenali nada-nada ya, apabila terdengar alunan musik, dia biasanya bisa mengenali nada-nada dan biasanya bisa membedakan berbagai jenis alat musik. Selanjutnya ada juga kecerdasan gambar ruang atau visual spatial intelligence. Biasanya dia memiliki ciri-ciri senang dan mampu menggambar secara baik, suka melukis ya atau fotografi biasanya, dapat mengerti dan membaca peta ya, membaca maps ya, maps jalan dengan baik. Lalu dia mampu mengenali lokasi dengan arah yang baik. Lalu juga dia biasanya suka menggunakan warna untuk simbol-simbol berbagai informasi. Nah, selanjutnya orang yang memiliki kecerdasan logika biasanya memiliki ciri-ciri berpikir secara logika dan dapat menjelaskan setiap hal secara logis. Lalu biasanya juga dia mempunyai perhitungan matematis ya. Dan mereka juga biasanya tertarik dengan hal-hal yang berbau teknologi. Dan biasanya dia juga menanggapi segala sesuatu itu berdasarkan logika, ini sesuai dengan logika saya atau tidak ya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu untuk kecerdasan bahasa atau verbal linguistic intelligence, biasanya Anda memiliki ciri-ciri apakah suka dengan permainan bahasa seperti teka-teki silang misalnya. Lalu biasanya pandai juga atau suka debat ya, suka diskusi dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang, dan biasanya juga pandai dan cepat mempelajari bahasa asing, mampu menikmati dan memiliki selera humor yang baik biasanya, lalu mengerti secara cepat dan benar apa yang dibacanya. Selanjutnya, nah dari sekian banyak kecerdasan emosi, Anda termasuk merasa memiliki dominasi kecerdasan majemuk yang mana? Ya, baik. Barangkali sekian saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.